Hidup di dunia adalah sebuah perjalanan singkat. Seiring berjalannya waktu, kita akan diperhadapkan pada sebuah pertanyaan. Untuk apa kita hidup? Atau apa sih yang kita cari di dunia ini? Yang pada akhirnya kita ingin merasa bahwa setiap hari yang kita jalani memiliki arti yang dalam dan membahagiakan. Tapi apa yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita lebih bermakna? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang kembali bersama saya Imin Damai. Dan alhamdulillah senang sekali saya bisa hadir kembali menemani teman-teman semuanya yang sedang mendengarkan saya di podcast motivasi kehidupan kali ini. Dengan harapan semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Well, kali ini kita akan membahas tentang 7 nasihat sederhana yang jika diikuti dengan tulus, insya Allah bisa mengubah hidup kita. Ini adalah nasihat yang bisa dirasakan dalam hati, nasihat yang bisa merubah arah hidup kita, dan yang paling penting, nasihat yang bisa membuat hidup kita lebih bermakna. Yuk, sambil menikmati indahnya hari ini, kita sama-sama belajar tentang nasihat-nasihat sederhana yang insya Allah bisa membuat hidup kita jauh lebih bermakna. Well, yang pertama adalah temukan tujuan hidup kita. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa tujuan hidup saya? Pertanyaan ini adalah pintu masuk menuju sebuah perjalanan, menuju makna hidup yang lebih dalam. Tujuan hidup adalah seperti peta dalam perjalanan panjang kita. Tanpa peta, kita akan tersesat. Demikian juga dengan hidup kita. Tanpa tujuan, kita akan merasa bingung dan terombang-ambing. Namun menemukan tujuan hidup bukanlah tugas yang mudah. Terkadang kita merasa bingung dan tidak tahu apa yang kita inginkan. So, don't worry. Ini adalah bagian normal dalam mencari tujuan hidup. Jika kita merasa kesulitan, cobalah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, coba renungkan apa yang membuat kita merasa paling hidup. Sudah direnungkan? Yang kedua adalah pertimbangkan apa yang kita nikmati dalam hidup ini. Hal-hal apa saja yang bisa membuat kita berbahagia. Yang ketiga adalah pikirkan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kepada orang lain atau dunia ini. Saat kita mendekati pemahaman tentang apa yang ingin kita capai dalam hidup, maka kita akan merasa lebih termotivasi dan memiliki arah yang jelas. Yang kedua adalah jalin hubungan yang berkualitas. Jadi ketika kita merenung tentang makna hidup, kita seringkali merasa ditarik pada makna yang berhubungan dengan hubungan kita dengan orang lain. Hubungan adalah pondasi hidup kita. Mereka adalah apa yang membuat kita merasa terhubung dengan dunia. Tetapi bukan hanya hubungan sembarangan yang akan memberikan makna yang dalam bagi hidup kita, tapi tentunya hubungan yang berkualitas adalah kunci utama. Ini adalah hubungan yang penuh dengan dukungan, cinta, dan pengertian. Lalu pertanyaannya kemudian, ini bagaimana kita bisa membangun hubungan yang berkualitas? Nah, yang pertama adalah luangkan waktu untuk bersama keluarga dan teman-teman. Jadi jangan biarkan kesibukan duniawi
Kesibukan pekerjaan maksudnya menghalangi kita untuk berhubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Ingatlah bahwa kita adalah makhluk sosial. Dengan mendengarkan mereka berbicara, bersantai bersama mereka, mendengarkan curhatan mereka, atau hadir di saat-saat yang penting di dalam hidup mereka. Ya, selain itu cobalah untuk membangun hubungan baru, terbuka pada orang baru di dalam hidup kita. Ya, siapa tahu kita mungkin menemukan teman sejati atau pasangan hidup mungkin bagi teman-teman yang masih jomblo, yang akan memberikan warna baru di dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga adalah memberi dan berkontribusi. Jadi salah satu cara terbaik untuk membuat hidup kita lebih bermakna adalah dengan memberi kepada orang lain. Ketika kita memberi, kita merasa bahwa kita memiliki peran penting di dalam dunia ini. Tidak perlu memberi dalam jumlah besar, bahkan tindakan kecil bisa memiliki dampak besar. Bagaimana cara memberi? Ya, salah satunya adalah kita bisa mulai dengan memberikan waktu kita untuk membantu orang lain. Bekerja sebagai sukarelawan di organisasi amal lokal, atau hanya membantu tangga yang membutuhkan bantuan. Kita juga bisa memberikan bantuan finansial kok jika kita mampu, atau bahkan hanya sekedar memberikan senyuman dan kata-kata semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saat kita memberi, kita akan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ini adalah bukti bahwa kita bisa membuat perbedaan di dalam hidup orang lain, dan itu adalah makna sejati dari hidup. Hal yang keempat adalah terus belajar dan berkembang. Pertumbuhan pribadi adalah bagian tak terpisahkan dari hidup yang bermakna. Saat kita terus belajar dan berkembang, kita merasa hidup kita penuh warna dan perubahan yang positif. Nah, saat berbicara tentang pertumbuhan pribadi, ini tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal tentunya. Jadi kita tidak harus kembali ke sekolah untuk merasa berkembang, tapi pertumbuhan pribadi bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Kita bisa membaca buku, menghadiri lokakarya, atau mengambil kursus online. Kita juga bisa mengambil resiko dengan mencoba hal-hal baru. Jangan takut gagal, karena dari kegagalan kita bisa belajar banyak. Yang kelima adalah menikmati kebahagiaan kecil. Kita semua memiliki kebahagiaan di dalam hidup kita, tetapi terlalu sering kita terlalu sibuk dengan masalah-masalah besar yang membuat kita lupa untuk menikmati kebahagiaan kecil yang datang dalam momen sehari-hari. Ya, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana kok. Cobalah untuk meresapi matahari terbenam, mendengarkan alunan musik yang kita sukai, atau hanya menikmati secangkir kopi di pagi hari misalnya. Nah, ketika kita meluangkan waktu untuk merasakan kebahagiaan ini, maka hidup kita akan terasa lebih kaya dan bermakna. Yang keenam adalah hiduplah dalam saat ini. Hiduplah dalam saat ini. Kita sering merasa terpaku pada masa lalu yang telah berlalu, atau kita terlalu cemas tentang masa depan yang belum pasti. Namun yang terpenting adalah saat ini, momen ini, atau hal-hal yang sedang kita rasakan saat ini. Cara hidup dalam saat ini adalah dengan praktik kesadaran atau mindfulness. Jadi ini adalah tentang fokus pada saat ini tanpa menggantungkan diri pada masa lalu ataupun masa depan. Contohnya seperti ini. Jadi saat kita makan misalnya, cobalah benar-benar menikmati makanan tanpa terganggu oleh pikiran tentang pekerjaan atau masalah lainnya. Jadi hidup dalam saat ini bisa dibahasakan sebagai khusyuk. Jadi terkadang saat kita makan, kita tidak memikirkan yang lain, maka itu adalah khusyuk. Tapi ketika kita makan dan memikirkan hal yang lain, maka itu belum khusyuk. Jadi jangankan beribadah, makan pun kita harus khusyuk. Nah, dengan hidup dalam saat ini,
kita akan merasa lebih terhubung dengan hidup kita dan menemukan makna dalam momen-momen kecil. Yang ketujuh adalah terimalah tantangan dengan semangat positif. Nah, tantangan adalah bagian tak terhindarkan di dalam hidup. Mereka bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari masalah kecil hingga kendala besar. Cara kita merespon tantangan ini bisa menjadi indikator seberapa dalam kita merasa hidup kita memiliki makna. Kunci untuk menghadapi tantangan adalah dengan sikap positif. Jadi lihatlah tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar. Jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah langkah penting menuju keberhasilan. Ingatlah bahwa setiap kali kita menghadapi tantangan, maka kita sedang melangkah menuju versi yang lebih baik dari diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana misalnya jika kita masih merasa kebingungan tentang tujuan hidup kita? Ini bisa dimulai dengan merenungkan apa sih yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Cobalah hal-hal baru, temui orang-orang baru, dan teruslah belajar. Jadi dengan menciptakan momen kebahagiaan kecil dalam hidup kita dan hidup kita dalam saat ini, maka kita akan merasa lebih terhubung dengan makna itu. Jadi jangan lupa untuk tetaplah belajar, tetaplah menjadi pribadi yang bermanfaat, jalin hubungan yang lebih berkualitas lagi, dan nikmati hidup kita hari ini, saat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.